Halo Besti, cuan lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas rohani yang mewujud, teman-teman. Rohani itu apa? Rohani ya rohani, roh ya, bahasa Arab itu roh. Kalau di ilmu vibrasi, higher self, etheric body, kemudian astral body, emotional body, casual body, mental body, macam-macam. Ada yang bilang diri kita yang sejati, ada yang bilang alam bawah sadar. Nah, ini terserah ya bahasanya. Kalau memang saya salah juga itu mungkin keterbatasan dari saya ya. Karena nanti akan dilihat sama pakar-pakar ahli roso ya. Kalau di ngaji ini ada ngaji roso itu. Ada pakar-pakar spiritual. Nah, saya tidak bahas di itu, tapi mungkin bahasan saya juga masuk di situ ya, teman-teman. Maka saya akan membahas rohani yang mewujud. Rohani kan tidak berwujud ya, teman-teman. Roh ini kan ya, jiwa kita yang berwujud. Nah, ini roh tidak berwujud. Kok gimana, teman-teman? Kok bisa? Cak Nawi, kok bisa gitu? Saya pikir nyata malahan gitu kan. Dan tidak saya pikirkan, tapi saya sudah mengalami. Ini contohnya ya, teman-teman. Kalau kita menanam kebaikan apapun ya, kemudian merelakan barang-barang atau harta kita untuk sesuatu hal yang baik, atau ketika lagi kita dijegal lawan dan kita merelakan, ketika kita diganggu orang, kita sudahlah kita pasrahkan gitu ya, maka rohani ini tidak tinggal diam. Jadi dia tuh bergerak dan mewujud, teman-teman. Jadi misalkan ini ya, saya meninggalkan kota, kemudian meninggalkan harta, benda, materi, kesayangan, kecintaan saya itu di Jawa, tidak membawa apa-apa ke sini. Ya pakaian ya, uang beberapa, tidak lebih dari 4 juta, tidak lebih dari 3 juta, tidak lebih dari 2 juta, karena waktu itu memang dibagi sama temen gitu ya. Dan kemudian hidup normal, bahagia, makmur, mulia, dan banyak kontribusi lah di sini. Alhamdulillah saya sudah banyak kontribusi. Nah, ya agak sedikit pamer ya bahasan keluar kontribusi. Jadi teman-teman, jadi ketika kita merelakan semuanya, kita mengikhlaskan ya apa yang kita punya, rohani ini bekerja. Roh ya, aduh, roh ini kak bahasanya spiritual, energi ya, energi di luar sana ini bekerja, mewujud dan melayani kalian. Bisa mewujud berupa orang, bisa mewujud berupa peluang besar, bisnis besar, hasil bisnis kalian atau hasil pekerjaan kalian berubah ya, mewujud berubah menjadi uang, mewujud berupa jodoh misalkan. Nah itulah maksud saya, teman-teman. Dan ini ya uniknya, saya di sini rohani ini mewujud menjadi sosok manusia yang namanya rohani. Ini saya kasih tahu orangnya ya, biar viral se-Indonesia, enggak apa-apa. Karena beliau sangat baik sekali, teman-teman. Sangat baik, benar-benar. Dia tidak tahu saya, dia tidak ngerti Cak Nawi ya, siapa Cak Nawi itu ya. Dia tidak tahu saya, tapi dia membantu saya melayani kebutuhan secara jasmani, kebutuhan makan ya,
tempat tinggal, bahkan dia merelakan tempat tinggalnya untuk saya, teman-teman. Dia punya 2 tempat tinggal, di mana yang satu bagus, yang satu kurang. Dan tempat tinggal yang bagus itu dipersilahkan untuk saya. Bayangkan, luar biasa, teman-teman. Ya, ini bukan saya menyombongkan diri ya, teman-teman, tapi mungkin banyak manifestasi yang saya tinggalkan di sana, saya ikhlaskan, kemudian diganti yang di sini tetap diganti. Jadi dulunya saya ya yang kalau makan aja mikir mau makan apa nanti gitu ya. Sedangkan dulu istri memasak juga terlalu kurang gitu. Enggak tahu, enggak usah. Jadi di sini saya tidak terlalu mikir bagaimana saya makan apa ya. Sedangkan di sini untuk cari warung itu susah, teman-teman. Tidak seperti di Jawa ya. Kalau ada ya cuma itu aja kan gitu. Jadi saya tidak terlalu mikir makanan, tidak terlalu mikir bagaimana saya tidur, tidak mikir, katakanlah tinggal enaknya aja lah, tinggal istirahat aja sudah tenang, nyaman gitu. Dan beliau sangat perhatian sekali, namanya Ibu Rohani ini, perhatian sekali, luar biasa kepada saya. Ya dikatakan seperti ibu ya, seperti ibu, membela saya di saat saya tidak memiliki apa-apa ya. Dia bantu saya banyak dan tidak ada modus-modus tertentu. Saya yakin tidak ada modus-modus tertentu. Dan Ibu Rohani ini seorang ibu rumah tangga ya, mohon maaf kalau dari segi ekonomi di bawah ya, di bawah rata-rata lah ya, teman-teman. Kalau saya bandingkan di bawah rata-rata saya yang di Jawa ya gitu. Ya apa adanya. Jadi kita makan, ada sayur petik di belakang, ada ya apa adanya sudah. Bahkan dia mencarikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada makanan-makanan itu. Sehingga saya akhirnya banyak merenungi kisah perjalanan saya. Wow, luar biasa nih gerakan alam semesta ini. Sehingga saya tidak memikirkan bagaimana saya besok makan apa, teman-teman. Makanya saya yang dari Jawa ya, yang memang katanya orang Jawa ini Jowo ya, orang baik hati. Ternyata di Lombok pun ada orang-orang yang baik lagi seperti ini. Menampung saya tidak hanya berhari-hari, tidak hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun, teman-teman. Ya, menampung saya ini. Bahkan ya jika terjadi sedikit masalah, beliau yang membela gitu kan. Disitulah saya itu merasakan kebersyukuran yang luar biasa. Sehingga banyak peluang-peluang, keajaiban-keajaiban yang akhirnya datang karena saya bersyukur terus gitu ya. Kan ini jadi ini ya, jadi riak ya. Tapi enggak, ini sebagai ini teman ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh bahwasanya memang bersyukur itu mendatangkan peluang yang besar, teman-teman, mendatangkan rezeki yang besar, teman-teman. Jadi dimanapun Anda berada, itu nanti akan diberi rezeki dari arah yang tidak engkau sangka tentunya ya, termasuk rohani. Ibu Rohani dari Lombok ya, semoga ini juga dilihat sama orang-orang Jawa atau seluruh Nusantara ini. Artinya jadilah orang yang baik, teman-teman. Jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang feelingnya itu baik ya, tidak modus ya, artinya tidak karena apapun. Beliau melihat saya juga, aduh orang perantauan, tidak bawa apa-apa ya, ibaratnya seperti itu. Tidak mengharapkan apa dari saya, apa yang diharapkan dari saya untuk tidak ada, is nothing gitu kan.
kelebihannya lagi beliau murah senyum, teman-teman. Murah senyum. Maka saya dalam hati terbesit, saya berdoa semoga beliau ini nanti dirubah nasibnya sama yang berkuasa ya, Allah sama Tuhan ya. Dirubah menjadi orang-orang yang lebih secara ekonomi, yang lebih secara kesehatan. Beliau juga sehat sekali ya. Saya jarang melihat beliau ini sakit-sakitan, karena beliau ini murah senyum, teman-teman. Senyum aja, susah senyum aja. Pokoknya apapun yang terjadi itu senyum dia itu. Jadi makanya saya lihat beliau itu seneng gitu. Di saat keadaan apapun dia itu ketawa gitu, ketawa. Nggak tahu sekarang bawa uang atau enggak, dia selalu ketawa. Ya mudah-mudahan bisa dicontoh untuk seluruh emak-emak yang ada di jagat raya ini ya. Jadilah orang yang baik, yang murah senyum, tidak modus, teman-teman. Ya semoga secepatnya beliau ini akan mendapatkan sebuah kekayaan yang berlimpah ruah. Oh ini langsung disapa sama angin ini ya, berlimpah ruah. Karena saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau ini. Oh, layaknya seperti ibu, teman-teman. Saya dilayani, kalau saya bahasakan ya, saya dilayani seperti sultan, teman-teman, di sini. Makanya kalau saya itu sering ya, anak sultan itu ya. Jadi memang saya dilayani seperti sultan, teman-teman. Luar biasa, makanan itu diantar ya, sampai diantar, kemudian dilayani, bahkan yang lebih enak itu yang dikeluarkan untuk anak-anaknya, sisa-sisa dari saya, bayangkan, luar biasa. Makanya saya di sini patut membanggakan beliau di medsos ini, di video ini, supaya menjadi contoh untuk banyak orang. Jadi jadilah orang yang baik ya. Orang kaya pun ya, saya yakin kalau ditumpangi orang yang merantau, belum tentu dia mau ngasih ya pelayanan seistimewa seperti ini. Dan dia melayani dengan dirinya, tidak nyuruh orang, enggak, dengan ya dia masak sendiri, dia layani apapun, bahkan bikin kopi ya, teman-teman. Itu ya Allah, kalau bikin kopi itu kalau ada dia langsung yang nyetekin airnya, kompor LPG itu dia yang nyalain dulu, sampai segitunya. Nah, semoga keberlimpahan, kebermanfaatan itu semua tersebar kepada seluruh alam ya. Kemudian sifat yang baik ini juga menyebar, virus-virus yang baik, yang feelingnya bagus, menyebar ke seluruh emak-emak ya, di Nusantara ini terutama. Dan teruntuk Ibu Rohani ya, mudah-mudahan beliau menjadi orang-orang yang semakin kaya, semakin berderma, keberuntungan-keberuntungan akan datang kepada beliau. Amin. Terima kasih. Tentang rohani ini yang mewujud menjadi namanya rohani ya. Namanya rohani juga memang. Jadi kalau di sini dipanggil Inaohan gitu ya. Namanya juga rohani. Jadi ini rohani yang benar-benar mewujud. Semoga cerita ini menjadi inspirasi buat teman-teman selalu melakukan kebaikan, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada dengki ya. Selalu menjadi orang-orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.